Lu tahu nggak sih, dari sekian banyak sambang di Indonesia, sebenarnya ada satu yang tetap kokoh kayak batu karang, BMRI alias Bank Mandiri. Betul. Tapi pertanyaannya, masih layak nggak buat dikoleksi sekarang? Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng kinerjanya, siapa tahu cuan besarnya nungguin lu di pojokan. Investasi saham itu ibarat ngedeketin seseorang, ya perlu pendekatan, perlu pengamatan, perlu juga yang namanya perhitungan. Nah, kalau lu lagi ngincer saham gede yang stabil tapi tetap punya potensi pertumbuhan, sebenarnya BMRI bisa jadi salah satu kandidat kuat. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil di 2025 ini, untuk bank besar seperti BMRI ini, biasanya yang pertama dapat angin segar. Banyak yang bilang saham-saham bank itu udah mahal, udah nggak murah kayak dulu. Tapi value investing itu bukan soal harga doang, tapi soal nilai. Kalau kinerjanya makin kinclong, harga tinggi pun bisa jadi murah, asalkan earningnya kuat dan dividennya rajin dibagi. Jadi sekarang, mari kita kulik satu persatu isi laporan keuangan BMRI per April 2025. Kita ya bahas dari balance sheet-nya alias neraca keuangan. Kemudian kita lanjut ke profit and loss, lalu kita zoom in ke rasio-rasio penting. Jangan khawatir, karena kita bahas dengan bahasa yang santai, tapi ya tajam. Pertama, balance sheet. Aset tumbuh, dana pihak ketiga naik. Aset produktif Bank Mandiri naik jadi 1,8 triliun. Ini naik ya, 1% secara month on month dan 16% secara year on year. Ini sinyal kalau bank makin agresif dalam menyalurkan kredit. Kalau asetnya kerja, banknya sejahtera. Kredit yang diberikan naik jadi 1,3 triliun. Ini tumbuh 15% year on year. Kredit ini ibarat mesin cuan bank. Dan Bank BMRI tampaknya lebih ngegas. Placement ke BI turun drastis ke 76 triliun. Ini indikasi BMRI pilih kerja daripada parkir. Dana pihak ketiga naik 15% year on year jadi 1,4 triliun. Ini penting banget karena dana inilah modal utama buat bank nyalurin kredit. Untuk kasa rasio sedikit turun ke 78%, tapi masih aman banget. Kasa yang tinggi bikin cost of fund rendah. Ibaratnya bensin murah buat bank. Uang rakyat yang nganggur di bank dimanfaatkan bank buat menghasilkan cuan. Itulah seni perbankan, kata Warren Buffett. Ya, kalau Warren Buffett ngerti bahasa Indonesia. Yang kedua, profit and loss. Laba bersih menyusut, tapi masih gacor. Pendapatan bunga naik 13% year on year, jadi 10,1 triliun. Tapi sayangnya biaya bunga juga naik, jadi 31% secara year on year. Artinya spread makin tipis. Net interest income naik tipis 4% year on year, jadi 6,5 triliun. Masih sehat, tapi tantangannya jelas. Persaingan dana ya makin ketat. Pendapatan non bunga tumbuh 17% year on year, jadi 2,5 triliun. Artinya BMRI makin jago cari duit dari fee dan jasa lainnya. Ini diversifikasi pendapatan, coy. Bagus nggak? Ya bagus lah. Beban operasional naik 44%. Wow, secara year on year. Ini jadi lampu kuning. Entah ini karena digitalisasi, atau karena kenaikan gaji, atau juga karena ekspansi. Ya, ini tetap perlu dicermati. Laba bersih April 2025 turun
12% secara month on month, dan 10% secara year on year, jadi 3,6 triliun. Tapi secara year to date, untuk 4 bulan berjalan di tahun 2025, masih di 15,2 triliun. Laba turun. Tenang, bukan berarti bisnisnya hancur. Kadang cuma jeda nafas. Intinya secara bulanan mungkin agak seret, tapi secara akumulasi tahunan masih sehat. Investor jangka panjang wajib lihat tren, bukan drama bulanan. 3, kita bahas dari rasio keuangan. NIM turun, tapi masih oke. NIM turun dari 4,72% jadi 4,25%. Ini karena biaya dana yang naik, tapi ya secara industri angka segitu masih boleh dibilang cakep lah. Credit cost turun jadi 0,71%. Dari sebelumnya itu ada di 0,81%. Artinya risiko kredit lebih terkontrol, mana BMRI makin selektif kasih pinjaman. Ini bagus. Untuk LDR, loan to deposit ratio, sekarang ada di 92,5%. Cukup agresif, tapi belum over. Artinya sebagian besar dana disalurkan sebagai kredit. Kasa rasio yang masih di kisaran 78%, ya kasih sinyal kuat, struktur pendanaan masih efisien. ROA dan ROE, net profit dan aset, bisa diasumsikan returnnya masih menarik buat investor konservatif yang suka dividen. Secara keseluruhan ini bank besar yang sudah efisien, punya ekosistem kuat, dan strategi digitalnya makin terlihat dampaknya. Kita masuk untuk strategi value investing dan dividend investing. Pertama, pahami bisnisnya. BMRI itu bukan sekedar bank konvensional, mereka juga punya mandiri digital, mandiri sekuritas, sampai anak usaha di fintech. Sebagai value investor, lu lihat prospek jangka panjang, bukan cuma kinerja satu kuartal. Kalau lu ngerti cara bank cari cuan, lo juga bisa prediksi ke depannya bakal seperti apa. Investasi terbaik adalah ketika lu ngerti apa yang lu beli, kata Peter Lynch, dan BMRI layak dipelajari. Kedua, beli di valuasi menarik. Per BMRI biasanya kisaran 12-15 kali. Kalau bisa dapat di bawah itu jackpot. Bandingkan dengan PBV dan bandingkan juga dengan BBRI, BCA untuk tahu mana yang underpriced. Jangan lupa cek pertumbuhan laba dan tren dividen. Kalau valuasi lagi murah, bisa masuk bertahap alias nabung saham. 3, dividen konsisten. Sama dengan ini passive income ya. BMRI rajin bagi dividen, yieldnya ya biasanya di kisaran 4-6%. Lumayan buat nambah uang jajan. Tapi kalau dapat di harga menarik, dividen yieldnya bisa 7-9%. Buat yang main strategi dividen investing, penting lihat payout ratio. Kalau earning naik, dividen biasanya ikut naik. Combo win-win. Tidur nyenyak sambil dapat duit tiap tahun. Itulah nikmatnya dividen investing. 4, tahan lama, panen besar. Saham bank kayak BMRI itu bukan buat lu hanya beli dalam jangka waktu yang pendek aja. Investasi jangka panjang bisa kasih return konsisten dan stabil. Apalagi kalau dipadu dengan reinvest dividen. Efek compoundingnya itu gila banget. Jadi sabar adalah kunci. Market itu mesin pemindah uang dari yang nggak sabar ke yang sabar. 5, pantau kinerja secara berkala. Jangan beli terus, ditinggal tidur 5 tahun. Ya, lihatlah laporan keuangan setiap kuartal. Pantau manajemen dan strategi bisnisnya termasuk digitalisasi dan efisiensi. Ikutin juga kebijakan suku bunga karena sangat berpengaruh ke margin bank. Jangan jadi investor pasif yang malas update. Jadi investor pintar,
bukan investor baper. Jadi gini, saham BMRI tetap jadi salah satu tulang punggung IHSG. Apalagi buat investor konservatif yang suka stabilitas dan dividen. Meski laba April 2025 agak turun, secara tahunan dan fundamental, BMRI masih kokoh. Yang penting kita tahu apa yang kita beli, bukan beli tiker BMRI doang. Tapi bisnis yang benar-benar menghasilkan. Dan Bank BMRI punya track record yang bagus buat itu. Jadi kalau lo percaya sama kekuatan bank besar dan dividen jangka panjang, mungkin udah saatnya masukin BMRI ke watchlist lo. Jangan lupa saham bagus, cuma jadi investasi bagus kalau lo beli di harga yang masuk akal. Terima kasih buat lo yang sudah nonton sampai selesai dan yang sudah share, subscribe, like, komen di video ini, juga sudah support lewat super thanks berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.